so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Fetching Nurse. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Wan Wan. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan mempunyai tubuh yang aduhai. Karena kelebihannya ini membuat Wan Wan disukai oleh banyak pria. Ketika hendak berenang, terlihat sekelompok pria yang sedang menunggunya dan orang yang mereka tunggu pun akhirnya tiba. Akibat melihat keindahan tubuh Wan Wan membuat mereka semua jadi mimisan. Kemudian muncullah seorang teman Wan Wan bernama Bai Tian yang hendak berenang. Dan karena kolam renangnya telah dipenuhi darah, alhasil Wan Wan dan temannya memutuskan pulang. Wan Wan yang cantik ini rupanya memiliki cara yang unik dalam mencari pasangan, yang dimana ia ingin mencari seorang pria yang tidak langsung melihat ke melon jumbonya pada saat pertama kali bertemu. Oh, set mau cari di mana cowok yang kayak gitu? Setelah itu Wan Wan pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan gebetannya. Sebagai lelaki normal, pria itu langsung menatap melon jumbonya. Hal tersebut membuat Wan Wan kecewa dan berniat pergi. Namun karena tekanan melonnya yang kuat, akhirnya kancing bajunya pun terlepas. Ketika ia hendak mengambil kancingnya, tiba-tiba kancing itu diinjak oleh seorang pria. Tetapi pria itu tidak memandang melon jumbonya, sehingga membuat Wan Wan berpikir jika ia telah menemukan orang yang selama ini ia cari. Dan faktanya pria itu tidak bisa melihat alias buta. Hadeh. Keesokan harinya di rumah sakit, Wan Wan bertemu dengan seorang pasien yang baru saja disunat. Namun karena tak tahan melihat melon Wan Wan yang menggoda, seketika alat tempurnya memberontak bangun dan membuat jahitannya terbuka kembali. Akibat dari kejadian ini, Wan Wan ditegur oleh kepala perawat rumah sakit dan akhirnya ia disuruh pulang karena dianggap berpakaian tidak sopan. Ketika sudah pulang ke asrama, terlihat seorang pria yang masuk ke dalam dan membuka pintu kamar mandi. Namun ternyata Wan Wan sedang mandi. Akibat kejadian itu, Wan Wan menjadi kesal karena keindahan tubuh bagian dalamnya telah dilihat orang lain. Faktanya pria itu adalah dokter kepala rumah sakit yang baru yang bernama Kang. Dan ia akan tinggal di asrama bersama dengan Wan Wan dan teman-temannya. Keesokan harinya ketika sedang bekerja, Wan Wan bertemu dengan seorang pria yang bernama Lin. Lalu ia meminta Lin untuk membantunya mengangkat barang, dan saat tangan mereka tidak sengaja bersentuhan, Lin tiba-tiba pingsan. Seketika Wan Wan menjadi panik dan pergi meminta bantuan. Namun saat dia kembali, pria itu sudah hilang. Kemudian kepala perawat menemui dokter Kang dan meminta untuk memindahkan Wan Wan ke bagian pengumpulan cairan masa depan pria. 很多人都说我们医院趁火打劫，别的科室可以啊。 Di sana terlihat Wan Wan sedang membantu para pasien pria dengan setelan alat jafnya. Dan ketika sedang membawa cairan itu, ia bertemu dengan Lin yang tidak sengaja menumpahkan cairan masa depan itu. Akibat kejadian tadi, Wan Wan menjadi marah dan meminta Lin untuk menggantikan cairan itu dengan cairan miliknya. Faktanya, Lin menderita suatu penyakit yang membuat alat tempurnya mogok, dan ia juga akan pingsan bila bersentuhan dengan wanita. Mendengar hal itu, Wan Wan membawa Lin menemui dokter Kang dan setelah diperiksa ternyata alat tempur Lin memang tidak bisa berdiri. Kemudian dokter Kang memberinya resep obat, akan tetapi Lin menolaknya karena ia menganggap obat itu terlalu mahal.
Wan-Wan yang merasa kasihan kepada Lin akhirnya memutuskan pergi menemui temannya bernama Simda yang kebetulan banyak menyimpan obat itu. Kemudian Wan-Wan mengajak Lin ke dalam toilet untuk memberikan obat ilegal itu. Dan ketika Wan-Wan hendak mencuci tangannya, ternyata keran itu bocor hingga membuatnya basah kuyup. Lin yang melihat hal itu segera menolongnya dan sejak itu Wan-Wan jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya di asrama, Wan-Wan didatangi oleh sepupunya yang bernama Jerry. Ia meminta izin kepada Dr. Kang untuk menginap di sana, karena dalam 3 hari ke depan ia akan berangkat ke Kamboja. Kemudian di rumah sakit, Wan-Wan bertemu dengan Lin untuk memberinya obat, dan Wan-Wan juga mengajaknya berkencan. Di malam harinya, Wan-Wan pun pergi ke tempat yang dimana mereka akan berkencan. Setelah berjam-jam menunggu, Lin tak kunjung datang juga dan membuat Wan-Wan pulang dengan kecewa. Keesokan harinya, Dr. Kang memanggil Wan-Wan karena ia telah ketahuan memberi obat ilegal kepada Lin. Faktanya, Lin ini adalah seorang mata-mata yang ditugaskan oleh Dr. Kang di rumah sakit itu. Dan karena kejadian itu, akhirnya Wan-Wan dan Simda dihukum oleh Dr. Kang. Wan-Wan yang merasa dirinya telah ditipu oleh Lin akhirnya memutuskan untuk mengundurkan dirinya dari rumah sakit itu. Dan ia berniat pergi bersama Jerry ke Kamboja. Lin yang mengetahui hal itu segera pergi menyusul Wan-Wan untuk meminta maaf kepadanya. Namun Wan-Wan sudah terlanjur kesal. Dan ketika Wan-Wan hendak pergi, Lin menariknya dan langsung melakukan senam bibir. Namun beberapa saat kemudian Lin justru terjatuh pingsan lagi. Dan ketika terbangun, Lin mengatakan jika sebenarnya ia datang dan melihat Wan-Wan pada saat kencan. Akan tetapi ia tidak berani mendekat karena ia sudah pasti akan pingsan. Faktanya Lin ini sebenarnya sangat mencintai Wan-Wan dan pada akhirnya ia menyatakan cintanya. Ia juga mengatakan jika akan berusaha mengobati alat tempurnya agar bisa melakukan penggenjotan dengannya. Namun saat mereka berpelukan tanpa sadar, Lin tidak pingsan lagi. Melihat hal itu, Wan-Wan sangat senang karena telah mendapatkan pria idamannya. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya harap kalian semua terhibur. Jika teman-teman suka video dari saya, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya saya semakin bersemangat. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. See you next video dan ciao. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.